Pemerintah Australia sangat bangga mendukung NU, sangat bangga MOU ini bisa ditandatangani, dilanjutkan di Surabaya minggu yang lalu. Kalau ada lembaga pendidikan, ada pesantren, ada universitas atau sekolah NU yang saya mengajak saya berpidato membahas langsung sama mahasiswa atau muridnya, saya siap. Jadi hanya harus langsung menghubungi kantor saya di Surabaya dan saya bisa ke sana dan mungkin saya bisa membahas beasiswa Australia Awards yang sangat-sangat canggih. Kita akan menyusun bagaimana program ini bisa diturunkan, didaratkan dengan baik dan berdampak pada masyarakat Nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habibullah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini kita punya tema yang luar biasa, yakni kerja bareng Nahdlatul Ulama dan pemerintah Australia untuk program kemanusiaan. Alhamdulillah di studio juga diundang virtual, segera kita sapa dulu. Di studio ada Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, ada Mr. Glenn Askew. Assalamualaikum Mr. Glenn. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah pasti banget bahasa Indonesianya. Iya, makasih. Tapi masih belajar bahasa Indonesia. Sudah lama tapi masih belajar. Masih belajar. Belajarnya ke siapa? Apa? Belajarnya ke siapa? Di sini dengan siapapun, orang di jalan atau sopir atau ya orang siapapun. Yeah. Jadi tempat belajar. Ya. Yeah. Keren. Keren. Ya, sudah belajar di universitas di Australia maupun di Indonesia juga di Atmajaya di Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Di sebelah kanan Mr. Glenn ada Ketua LPBI NU Jawa Timur, ada Mas Saiful Amin. Mas Saiful, apa kabar Mas? Sehat juga ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan di ruang virtual ini ada pengurus LPBI, pengurus besar Nahdlatul Ulama LPBI-nya ada Mas Mukhib ya, Mukhibullah Ahmad. Assalamualaikum Mas Mukhib. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Semangat banget ini Mas Mukhib ini. Pripun Mas dengan program-programnya Mas dari LPBI. Alhamdulillah programnya LPBI saat ini berjalan dengan lancar, terutama terkait dengan beberapa hal yang terkait bencana ya, begitu. Oke. Makanya ini jadi tamu kita juga ya, ada Mr. Glenn ini ya, Mas Mukhib ya. Betul. Kemarin kan kita habis ketemu di Surabaya minggu yang lalu. Ngobrol seputar apa itu? Kita ketemu pas di pertemuan kemarin, Mbak. Terkait dengan MOU ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah Australia dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keren. Nah ini kalau boleh tahu Mas Mukhib, apa asal muasal ya, apa latar belakang ya munculnya MOU itu sejak kapan ya? Jadi begini Mbak, sebenarnya kerjasama pemerintah Australia dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama ini sudah berjalan sejak lama sekali ya. Kalau nggak salah pada periode kepemimpinan Kiai Haji Hashim Muzadi, kurang lebih sekitar tahun 2000-an awal sampai tahun 2008 ya. Begitu. Namun sepertinya setelah periode Kiai Hashim, MOU ini tidak ada realisasi begitu. Nah, ketika ada yang melapor kepada kami di bidang kesejahteraan rakyat, kami cek dan pada akhirnya kami konsultasikan ke kedutaan Australia. Waktu itu rombongan kami ada Ibu Alisa Wahid, Bapak Fahmi Akbar Idris dan juga ada Wasekjen, begitu diterima oleh Wakil Dubes Australia yaitu Ibu Gita Kamat. Kemudian kita membincangkan kembali terkait dengan perjanjian kerjasama itu. Nah, kemudian beberapa bulan
Itu terjadi di tahun yang lalu ya, tahun 2024. Kemudian pada sekitar bulan Mei kemarin, terkait dengan rencana kedatangan menteri salah satu pemerintah Australia ke Indonesia, itu kita bincangkan kembali, kemudian realisasinya kemarin di Surabaya yang ditandatangani oleh Ibu Menteri Anna Alia dari pemerintah Australia. Baik. Apa ya, Hib? Untuk ruang lingkup kerjasama MOU ini, salah satunya adalah manajemen bencana. Jadi bagaimanapun Indonesia ini kan secara latar belakang geografis negara yang cukup rentan dengan situasi bencana, baik bencana alam, yang terutama bencana alam ya, baik Gunung Merapi dan yang lain-lainnya. Dan kita juga lagi sangat aware terkait dengan bagaimana penyiapan siaga bencana itu, misalnya melatih relawan, bagaimana penanggulangan resiko bencananya. Dan kemudian selain manajemen bencana ada terkait dengan pendidikan, fokusnya adalah penyelenggaraan pendidikan soft skill, yaitu concernnya pembentukan karakter dan toleransi. Terus kemudian yang ketiga ada pengembangan manusianya, misalnya dengan fokus pada pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, dan yang terakhir hubungan antar masyarakat melalui pertukaran dan kegiatan budaya seperti exchange orang Indonesia ke Australia dan seterusnya. Kira-kira ruang lingkupnya ada 4 itu yang sudah disepakati, Mbak. Baik, luar biasa. Oke, geser ke studio ya Mas Mokib ya, ke Mr. Glenn dulu kayak ini. Mr. Glenn. Oke, silakan. Ini kenapa Surabaya dipilih sebagai proyek ini? Karena ini NU dilahirkan di Surabaya, jadi bagi cocok itu cocok kalau ditandatangani di sini. Karena NU lahir di Surabaya, makanya Iya. cocok ditandatangani. Betul. Sampai Jadi Menteri juga mengunjungi Surabaya minggu yang lalu, jadi ini cocok, kesempatan cocok untuk menandatangani MOU-nya di sini. dan gayung bersambut ya, artinya dari pihak Konsul Jenderal juga mengiyakan begitu. Betul. Ya. Ini sudah artinya butuh diskusi berapa lama waktu itu sebelum penetapan ini, Mr. Glenn? Sekali lagi. Butuh berapa lama diskusi sebelumnya sebelum diputuskan MOU ini? Seperti Bapak katakan, ada sudah beberapa bulan sebenarnya, ya betul. Tapi saya tidak terlibat sama itu. Bapak di Jakarta dan rekan saya dari kedutaan di Jakarta terlibat sama mendiskusi bagaimana ini akan terjadi ditandatangani lagi di sini. Oke. Kemudian dari sambutannya pemerintah Australia pun juga baguskah begitu untuk MOU ini? Sangat bagus. Ya, sangat bagus. Pemerintah Australia sangat bangga itu bisa dipanjangkan lagi. Ya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk mendukung NU di bidang penanggulangan bencana dan pendidikan dan yang lain seperti Bapak katakan. Ada 4 poin tadi ya, Mr. Betul, ada. Ada 4 poin. Saya setuju dengan semua. Iya. Oke. Apa yang bikin setuju itu? Yang setuju? Iya. Alasannya? Wah, saya sangat mau tentang pendidikan contohnya. Saya pikir itu seluruh dunia itu dasar hubungan internasional Australia, pemerintah dengan beberapa negara seluruh dunia. Ada banyak mahasiswa Indonesia contohnya yang kuliah di Australia. Dan banyak mahasiswa Australia ada New Colombo Plan itu untuk mengirim mahasiswa di Australia ke Indonesia. Nah, ini hanya contohnya. Untuk pendidikan pasti ada kesempatan NU dan saya sebagai konjen di sini membangun hubungan lebih erat dengan bidang pendidikan contohnya. Khususnya saya pikir bahasa itu sangat penting juga. Pendapat saya sendiri, saya mau lihat hubungan lebih erat sama NU dengan bidang bahasa. Kalau bahasa penting untuk buat komunikasi yang baik antara masyarakat. Kalau
di Indonesia mungkin anak murid NU bisa belajar bahasa Inggris lebih baik, dan kemudian di Australia mahasiswa Australia bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi ada komunikasi lebih lancar antara masyarakat. Betul. Apa butuh dibuatkan MOU yang kelima itu tentang bahasa itu? Yang 5? Ya. Ya mungkin. Masuk di poin tapi kelima. itu di bawah pendidikan juga. Iya, betul. Dikembangkan di pendidikan Betul. Ya, Mas Mukimnya ketawa, tambah lagi. Oke. Kalau Mas Saiful sendiri, Mas, ini kan Ketua PBI Jawa Timur ya. Ini kedepannya pasti akan ada apa ya istilahnya kegiatan yang luar biasa begitu. Inilah segmen kedua, kembali berbincang dengan narasumber saya ada di studio maupun di ruang virtual, dan saya ke Mas Saiful dulu, Ketua LPBI NU Jawa Timur. Mas Saiful, bagaimana dengan adanya MUI dari teman-teman LPBI, menyambutnya seperti apa? Kita mungkin menceritakan bahwa sebenarnya kita pribadi dari LPBI itu pernah ditunjuk oleh Siap Siaga, program dari pemerintah Australia. Siap Siaga itu kerjasama dengan kita untuk melakukan penanganan di Jawa Timur. Jadi dan manfaatnya luar biasa. Itu betul. Pernah terjadi ya? Sudah terjadi ya? Pernah ya. Tahun berapa izin? Itu 2023 sampai 2024. Alhamdulillah. 1,5 tahun. Jadi posisinya kita diminta untuk membentuk desa tangguh bencana, desa tangga bencana. Desa tangga bencana. Jadi posisinya anggaran itu pada umumnya biasanya kalau di daerah lain tidak sampai banyak, hanya bisa sampai 5 sampai 10. Kita ditarget oleh pemerintah BNPB itu hanya 10 desa. Se-Jawa Timur? Se-Jawa Timur 10 desa dengan anggaran yang dari Australia itu. Dari Siap Siaga, dari programnya Siap Siaga. Itu ternyata dari 10 kita jadikan 25 desa. Masya Allah. Karena kita bentuk desa-desa yang sekiranya itu jadi pendamping desa utama yang kita rencana lakukan, bahwa Destana di desa ini sangat harus dibentuk, sangat butuh untuk dijadikan desa tangguh bencana. Tapi desa sekitar itu juga minta. Karena itu adalah masyarakat yang tidak jauh dari NU, tetap kita jadikan, awalnya kita jadikan sebagai desa sampingan, desa pendamping, desa pendamping. Tapi lama-kelamaan karena dalam jangka 1,5 tahun, 18 bulan, kita desa pendamping akhirnya jadi desa utama juga, karena mau tidak mau nanti juga. Karena penilaian desa utama desa tangga bencana itu terlaporkan ke BPBD dan BNPB secara nasionalnya. Jadi bahwa desa ini sudah Destana Pratama atau Madya atau Utama. Ada kelas-kelasnya kan gitu. Jadi ada poin-pointers bahwa di desa ini sudah menjadi desa tangguh bencana, dan akhirnya ini di kelas berapa? Di kelas apa? Pratama atau Madya atau Utama kan gitu. Dan alhamdulillah bantuan dari Australia itu kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan usia 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan kerjasamanya, yang harusnya hanya jadi 10 desa, tapi kita buktikan bahwa 25 desa bisa kita bentuk dengan dana yang tidak perlu ditambahi lagi. Masya Allah. Keren nggak itu, Mister? Keren banget. Keren banget. Ya, karena ini untuk masyarakat kita juga. Kita untuk masyarakat kita juga. Kalau boleh tahu Mas Saiful, untuk 10 desa awal itu sebagai desa tangga bencana wilayah mana ya? Itu tersebar ada di 2 desa Kabupaten 3 desa di Kabupaten Sampang, 3 desa di Kabupaten Pasuruan, terus 4 desa di Lumajang. Tapi 25 desa itu akhirnya di 3 kabupaten itu akhirnya tetap kita jadikan. Di mana Lumajang itu akhirnya menjadi tambah ya? Jadi 8 desa.
terus di Pasuruan 8 desa, Sampang langsung 9 desa. Masya Allah. Karena satu desa, satu kecamatan ada beberapa desa yang minta juga. Dan itu akhirnya kita terlaporkan, tetap kita laporkan kepada Siap Siaga dan BNPB, termasuk BPBD provinsi maupun kabupaten, bahwa ini sudah desa tanggap bencana, sudah tangguh bencana. Sehingga itu merupakan masuk penilaian di IKD juga, bahwa indeks di kabupaten itu ada bencana ada desa bencana itu tangguh bencana itu sudah masuk poin juga. Alhamdulillah. Di indeks kabupaten ya. Penilaian indeks kabupaten itu masuk di salah satu poin bahwa desa tanggap bencana sudah ada di beberapa tempat. Dan provinsi sendiri responnya bagaimana? Ya merasa senang, terbantukan karena sampai saat ini di Jawa Timur itu ada 2.700 desa yang rawan bencana. Sedangkan yang sudah dibentuk oleh pemerintah itu masih 1.100. Allah. Karena hanya setiap tahun membentuk desa tangguh bencana itu hanya bisa mencapai 20 atau 40 desa tiap tahunnya dengan regulasi semacam itu. Untuk menentukan titik lokasinya ada persyaratan kan begitu? Iya, kita menyesuaikan dengan rawan bencananya. Titik merah itulah yang kita, dan kita tetap koordinasi dengan BPBD dan BNPB. Data itu ada bahwa ini rawan, ini masih kuning, belum tidak begitu rawan, yang ini masih hijau, masih aman. Jadi yang kita garap yang merah-merah semua ya memang, yang rawan bencana, dan itu masih banyak, sebenarnya masih banyak. Betul. Nah, bilang masih banyaknya ke Mr. Glenn aja, biar ditambah. Masih ada banyak desa yang buat bantuannya, tapi program Siap Siaga belum selesai, itu masih jalan. Jadi masih ada pekerjaan sama BPBD di Jawa Timur ini untuk memastikan semua desa rawan dapat bantuan yang mereka perlu. Saya paham banget tentang peluang ini. Jadi saya mantan polisi, sudah 22 tahun di kepolisian di Australia. Jadi saya tahu dengan baik penyiapan masyarakat itu sangat-sangat pentingnya. Jadi pemerintah Australia bangga bisa membantu BPBD di sini untuk memastikan semua desa ada bantuan yang mereka perlu. Betul. Keren. Begini Mister, untuk kegiatan ini mungkin bisa di-share kepada pemirsa ini apa saja yang direncanakan begitu? Itu belum tetap apa yang akan terjadi, itu belum jelas. Seperti kita sudah bahas dulu, ada empat bidangnya. Jadi pemerintah Australia harus membahas langsung sama NU dan masyarakat juga, terlibat masyarakat, apa yang harus dilakukan. Jadi saya senang ke depan kita bisa membahas lagi apa yang akan terjadi, mungkin tahun depan bisa kembali ke sini. Sering jadi tamu kami ya nanti ya, di TV 9 ya. Iya. Baik. Ketika kemarin sudah terlaksana di tahun 2023, 2024, berarti gimana untuk respon dari pemerintah Australia sendiri ini, Mr. Glenn? Yang kegiatan kemarin, ketika ada kegiatan desa tanggap bencana begitu, respon dari seperti itu luar biasa. Ya, jadi itu bagus. Lembaga seperti NU bisa membantu masyarakat langsung, bisa bekerja sama BPBD untuk memastikan masyarakat aman. Jadi mungkin itu sesuatu yang kita bisa bahas. Bagaimana di bawah MOU ini pemerintah bisa membantu NU lebih langsung, tapi belum
tetap itu bisa terjadi, tapi saya pikir Salah satu itu, poin. itu salah satu poinnya. Baik, baik, baik. Tapi ya pasti hasilnya bagus ya. Amin. Betul. Siap. Oke, izin geser ke Mas Mukhib dulu. Mas Mukhib, ngapunten sementara jadi penonton. Apa Mbak? Santai aja. Mas, tadi kan ada 4 poin tuh ya kan. Itu kan berarti kan butuh dijabarkan ya next ke depan kayak begitu. Ini sudah ada nggak gambarannya begitu dari teman-teman LPBI, pengurus besar Nahdlatul Ulama? Jangan dijawab dulu, jawabannya usai iklan ya Mas ya. Oke. Baik, kita akan hadir kembali pemirsa di program Ifal Jamiyah. Usai jeda kita akan hadir untuk Anda. Ini segmen ketiga, kembali berbincang dengan ketiga narasumber saya tentunya yang ada di studio maupun ada di ruang virtual. Izin ke Mr. Glenn dulu nih kayaknya. Mr. Glenn, tadi kita sempat ngobrol ya masalah pendidikan betul, begitu ya. betul. Apa ada hal baru yang disampaikan? Ini sangat menarik sebenarnya. Minggu yang lalu pemerintah Australia menaikkan jumlah visa khusus mahasiswa yang mau kuliah di Australia dari negara internasional dan negara luar. Khususnya Ya. 25.000 visa khusus Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia. Jadi dengan program ini Australia mau mendukung, mendorong mahasiswa Indonesia kuliah di Australia. Jadi pastinya pendidikan di Australia sangat tinggi. Ya. Ada banyak universitas di semua di 100 yang terbaik di dunia di Australia. Saya pikir mungkin 30 universitas dari 100 yang terbaik. Jadi yang saya mau menyampaikan, mungkin ada mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di Australia. Ayo buruan. Silakan kuliah di Australia. Pilih universitas yang cocok. Seluruh Australia ada yang banyak universitas. Mungkin Mas Saiful juga mau kuliah di sana lagi. Ya, siap berjumpa. Mau S2 ketua. Mantap. Baik. Jadi peluangnya luar biasa di sana ya, dibuka 25.000 ya, Mr. Glenn ya. Iya. Oke. Lebih ya. Jadi itu jumlah 185.000 seperti itu. Jadi itu yang baru 25.000. Oke. Jadi ada kesempatan mahasiswa terbuka Indonesia lebar ya kuliah Indonesia di dan Indonesia. Australia. Masya Allah. Keren. Oke, dari Mas Mukhib, ini ketika ada peluang seperti ini, pripun Mas Mukhib? Itu sangat menarik sekali Mbak. Iya kan, karena bagaimanapun peluang itu harus ditangkap, terutama kalangan muda Nahdien. Ya. Ketika berbicara pendidikan, mungkin banyak yang tertarik untuk kuliah di luar negeri ya. Walaupun saat ini Indonesia juga banyak menyediakan beasiswa seperti LPDP, BIP dan seterusnya. Betul. Tapi pastinya pemerintah Australia kan juga menawarkan beasiswa. Itu kan dalam rangka untuk apa? Mempromosikan pendidikan di Australia. Karena bagaimanapun setiap negara pasti akan punya kelebihan, terutama ketika mahasiswa atau mahasiswa yang NU itu kuliah di Australia pastinya secara kemampuannya bisa bertambah. Pertama adalah kemampuan berbahasa. Otomatis ketika datang ke Australia otomatis mereka harus berbahasa Inggris. Begitu. Itu yang pertama. Nah, ini kan ketika kerjasama Australia dengan pemerintah dengan Nahdlatul Ulama, ini sama halnya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Karena bagaimanapun separuh dari warga Indonesia ini kan Nahdlatul Ulama ini, Nahdien ini ya. Otomatis sumbangsih mitra pembangunan pemerintah Australia adalah Nahdlatul Ulama. Dan di NU itu kan, NU itu bisa dibilang kan organisasinya para ulama. Sementara ulama-ulama itu kan di bawahnya banyak pesantren, di bawah pesantren kan juga banyak pendidikan, menaungi banyak unit pendidikan dan di situ ada banyak pelajar. Nah, selain itu yang di masyarakat Nahdien bahkan punya puluhan ribu jamaah pengajian yang itu tidak luput untuk didampingi oleh para ulama-ulama itu, baik mereka yang memegang katakanlah 10 pengajian kayak
Gus Saiful Amin ini kan mungkin ya kadang di kampung mungkin megang kalau 10 pengajian, kalau satu kelompok pengajian isinya 50 orang, kalau 10 pengajian kan juga udah berapa? Kan banyak sekali, Mbak. Nah, ini kan penting bahwa NU ini harus dikuatkan. Bagaimanapun kalau NU ini bagus, otomatis Indonesia juga bagus. Kalau Indonesia bagus, otomatis pemerintah Australia juga bagus. Karena bagaimanapun yang turut serta mendukung adalah pemerintah Australia, begitu. Baik, luar biasa. Dari Mas Regil, apakah kira-kira ada dampak yang diharapkan dari adanya kerjasama ini nanti? Apakah ada dampak atau manfaat yang diharapkan dari kerjasama ini nanti? Apakah dari pendidikannya, kemudian apakah dari tentang tangga bencana tadi, begitu, Mister? Dari pendapat saya berharap masyarakat kita lebih erat dari kegiatan ini. Yeah. Dan itu yang sangat pentingnya. Kalau hubungan antara pemerintah Indonesia dan Australia sudah erat sekali, sudah ada banyak kesepakatan. Jadi tidak ada pemahaman yang baik dari masyarakat di Indonesia dan masyarakat di Australia juga tidak ada. Jadi saya pikir kalau Australia dan Indonesia mau negara lebih dekat, pasti harus lebih banyak saling pemahaman antara masyarakat. Itu harapan saya. Harapannya. Ya, itu tujuan saya juga sebagai konjen di sini untuk mempromosikan hubungan lebih erat antara masyarakat Indonesia dan Australia. Indonesia dan Australia. Oke. Kemudian geser lagi ke Mas Muhib ini. Mas Muhib tadi juga disinggung tentang program-program ke depan yang mungkin bisa diterjemahkan dari MOU tersebut ini, Mas. Mungkin bisa di-spill sedikit. Baik, izin audionya. Secara umum ruang lingkup sama kita kan ada 4 itu tadi. Yang pertama terkait dengan penanggulangan bencana, yang kedua terkait dengan pembangunan pendidikan, yang ketiga pengembangan soft skill, yang keempat terkait dengan pertukaran budaya. Nah, secara detailnya kan belum, karena ini masih dalam tahap nota kesepahaman kedua pihak. Kemudian mungkin setelah ini kita turunkan dalam perjanjian kerjasama yang kemudian di situ kita detailkan masing-masing dari ruang lingkup tersebut. Karena bagaimanapun potensinya kalau kerjasama dengan Nahdlatul Ulama ini kan besar sekali. Selain kalau ruang lingkup 4 itu kan ruang lingkup besaran, turunannya akan banyak sekali nantinya. Karena bagaimanapun yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika kerjasama dengan Nahdlatul Ulama itu banyak sekali potensi yang bisa kita kerjakan bersama. Karena Nahdlatul Ulama di Indonesia cukup besar sekali, dan saat ini kita sedang memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak untuk bagaimana terus membangun Nahdliyin ini agar bisa berdaya, dan pada ujungnya adalah soal warga Nahdliyin ini menjadi lebih sejahtera. Terutama yang sudah berjalan, misalnya pemerintah Australia bekerja sama dengan Siap Siaga, BNPB, kemudian diturunkan pelatihan penanggulangan bencana melalui LPBI dan di berbagai wilayah tersebut. Pada akhirnya adalah bagaimana masyarakat ini aware terkait dengan bagaimana resiko-resiko bencana yang terjadi di berbagai daerah. Karena bagaimanapun terkait dengan bencana, Indonesia ini adalah ring of fire, sehingga kita perlu kita kuatkan, dan masyarakat menjadi sangat paham dan memahami bagaimana situasi bencana tersebut dan bisa menjadi masyarakat yang berdaya. Karena di Indonesia ini masyarakatnya bisa dibilang kuat, ya kuat, Mbak, tahan banting. Misalnya yang disampaikan Mas Saiful tadi, ketika berbicara pelatihan yang harusnya bisa dilakukan di 5 tempat, kalau dengan NU itu bisa jadi 10 tempat, kan begitu. Kalau nggak gitu nggak NU ya Mas Muhib? Iya, karena tidak semua harus diukur dengan uang yang diberikan, tapi keswadayaannya di warga Nahdliyin itu cukup kuat. Misalnya pengajian sehari-hari di kampung-kampung. Kalau kita bicarakan apakah mereka semuanya harus bermodalkan uang, kan enggak. Banyak sekali modal semangat. Ada yang misalnya dengan membawa urunan teh panas, kemudian ada yang bawa roti, kan masing-masing juga berpartisipasi, jadi tidak terukur di
hanya pada satu orang saja, tapi budaya gotong royongnya sangat kuat, Mbak. Itu. Betul, betul. Oke, sepakat. Dari Mas Saiful, ini berarti siap ya Mas ketika nanti ada program turunan begitu? Siap sekali. Kita tetap membantu dan merasakan bahwa ini amanah untuk masyarakat. Kalau memang ada dari Australia masih tetap terus berkelanjutan, kita siap. Boleh. Anggaran pembangunan Australia di Indonesia sudah 351 juta dolar Australia. Itu jumlah anggaran itu menggarisbawahi bahwa hubungan Australia dan Indonesia sangat-sangat penting untuk Australia. Dan saya berharap ada sisi dari jumlah anggaran itu bisa dipakai untuk menanggulangan bencana dan bekerja sama NU. Tapi kita seperti kita bahas kita harus bahas kegiatan tetap kegiatan nyata dari di bawah MOU ini. Dan inilah segmen terakhir, kita akan dengarkan bagaimanakah closing statement dari masing-masing tamu saya tentunya. Dari Mas Saiful Amin dulu, Mas, silahkan. Terima kasih. Jadi posisinya memang LPB kemarin kita ngadakan rakor se-Jawa Timur, bahwa kita akan mencontoh kerjasama Australia dengan Indonesia yang saling berdekatan. Cabang kabupaten-kabupaten yang saling berdekatan itu saling membantu, saling memberikan pemasukan atau saling memberikan pengertian tentang masalah bencana. Jadi sister village dibuat, kita akan lakukan sister village di mana antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten saling kerjasama satu dengan yang lain, tidak saling ini daerah saya, ini kabupaten saya, tidak, tapi bagaimana rasa kemanusiaan itu akan terjadi. Dan kita fokus sekarang posisinya adalah Sekolah Madrasah Aman Bencana, SMPAB. Jadi kita anukan bahwa ke depan LPBI akan siap membantu Sekolah Madrasah Pendidikan Aman Bencana. Itu. Baik, siap. Dari Ustaz Glenn silahkan sebagai closing statement. Pemerintah Australia sangat bangga mendukung NU. Sangat bangga MOU ini bisa ditandatangani, dilanjutkan di Surabaya minggu yang lalu. Dan saya siap sendiri untuk bekerja sama langsung sama Ibu Yuli dan semua lain untuk memastikan MOU bisa buat kegiatan nyata, tidak hanya omong kosong. Betul. Kalau begitu, saya sering sekali keliling Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Itu wilayah tanggung jawab saya. Kalau ada lembaga pendidikan, ada pesantren, ada universitas atau sekolah NU yang saya mengajak saya berpidato membahas langsung sama mahasiswa atau muridnya, saya siap. Jadi hanya harus langsung menghubungi kantor saya di Surabaya dan saya bisa ke sana, dan mungkin saya bisa membahas beasiswa Australia Awards yang sangat-sangat canggih, dan alhamdulillah ada mahasiswa NU yang berhasil menang beasiswa Australia Awards. Alhamdulillah, baik. Jadi terbuka lebar ini ya. Nah, ini sudah buka pembahasannya antara kantor saya sendiri dan masyarakat NU di Jawa Timur, Jawa Tengah. Baik. Oke. Dan Mas Muhib silahkan, ada waktu kurang lebih 2 menit. Oke. Terima kasih, Mbak. Siap. Saat ini kan Nahdlatul Ulama sedang gencar membangun atau konsolidasi program, sementara program-programnya Nahdlatul Ulama itu banyak sekali, dan kita dalam rangka untuk konsolidasi program. Ketika bekerja sama dengan pemerintah Australia, otomatis tidak hanya 1-2 lembaga yang terlibat, tapi ini banyak lembaga yang terlibat, sehingga nanti kita akan menyusun bagaimana program ini bisa diturunkan, didaratkan dengan baik dan berdampak pada masyarakat Nahdien. Itu yang pertama. Yang kedua,
harapan kami kerjasama ini tidak hanya berjalan cukup singkat, tapi terus berkesinambungan dan bisa berdampak pada warga Nahdien yang lebih sejahtera. Dan kerjasama NU dengan pemerintah Australia ini bisa mungkin bisa membuka ruang-ruang baru, kerjasama baru dengan negara-negara yang lain, sehingga sama halnya kita membangun Nahdien, sama halnya dengan kita akan membangun Indonesia, begitu. Terima kasih, Allah. Keren. Matur nuwun Mas Mukhib. Hadirnya Sama-sama, sebagai Mbak. tamu saya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Oke, Ya, Mr. Dan, sama-sama. makasih banyak waktunya di Sami-sami, tamu ya. saya. Ya, sami-sami. Ya, izin saya kembali lagi ya. Siap. Mas Saiful, terima kasih banyak sudah ketemu saya di Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ihfal Jam'iyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.